Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan diskusi mengenai limit bentuk tak tentu. Jadi, kita harus perhatikan ada bentuk 0 kali tak hingga, bentuk pertama. Tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Jadi idenya dari bentuk tak tentu ini adalah kalau semua bilangan dikalikan 0, hasilnya 0. Tetapi ketika kita mengalihkan bilangan tak hingga dikalikan 0, maka ini menjadi bentuk tak tentu. Ya, apakah nilainya 0 atau tak hingga atau yang lain. Demikian juga kalau kita mempunyai bilangan tak hingga ditambah tak hingga, ya, tak hingga ditambah tak hingga, ini hasilnya pasti tak hingga. Tetapi ketika tak hingga dikurang tak hingga, bentuk kedua ini, ya, ini menjadi bentuk tak tentu. Tuh. Jadi ini harus kita perhatikan. Oke. Demikian juga 0 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Maka ketika kita mengerjakan limit, bentuk tak tentu, kelima bentuk tak tentu ini kita harus ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ketika sudah menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital, ya, yang menyatakan jika dia 0 per 0 atau tak hingga, maka dengan aturan L'Hopital kita bisa turunkan suku pembilang dan penyebutnya masing-masing sampai dia tidak 0 per 0. Jadi ketentuannya seperti itu. Atau sudah tidak tak hingga per tak hingga ketika nilai X-nya dimasukkan. Oke. Kita ulang sebentar. Jadi secara grafis, limit X mendekati 0 dari sinus X per X ini mempunyai arti bahwa berapa toh nilai dari fungsi, ini yang kita sebut sebagai fungsi. Berapa nilai dari fungsi, nilai pendekatan dari fungsi ini pada saat X mendekati 0. Maka kita lihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, nilainya mendekati 1, dari sebelah kanan juga mendekati 1. Maka secara grafis, nilai limit X mendekati 0 dari fungsi sinus X per X itu adalah 1 atau mendekati 1. Demikian juga X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Nah, ini kalau kita dekati pada saat X negatif, ya, 3 negatif atau dari kiri, ya, 3 itu di sebelah kiri, 3. Jadi 3 dari sebelah kiri nilainya mendekati 1,2, 3 dari sebelah kanan juga 1,2. Maka nilainya ini, ya, secara grafis dia akan mendekati 1,2. Inilah pengertian limit secara grafis. Jadi dari sebelah kiri, dari sebelah kanan nilainya harus sama. Nah, aturan L'Hopital itu menyatakan bahwa ketika 0 per 0 nilai dari pembilang dan penyebutnya, maka dia bisa diturunkan sampai dia tidak 0 per 0 lagi. Maka seperti ini, 1 min cos X, 1 min cos 0, ya, itu berarti 1 dikurang 1 dibagi dengan 0 plus 0. Jadi 0 dibagi 0, maka ini 0 per 0, maka gunakan dalil L'Hopital, akan diperoleh limit X mendekati 0 diturunkan, 1 diturunkan 0, min cos X turunannya sinus X, dan X kuadrat plus 3X diturunkan menjadi 2X plus 3. Kemudian kita masukkan nilainya, sinus X itu 0, untuk X-nya 0, dan 2X plus 3 itu 0 plus 3. Jadi sama dengan 0. Kalau dia sudah tidak 0 per 0, maka inilah nilainya. Ya, ini nilainya. Bandingkan dengan yang di atas ini penyelesaiannya yang keliru, ya. Ketika kita masukkan di sini dia sudah tidak 0 per 0 tapi 0 per 3.
maka jangan gunakan dalil L'Hopital lagi. Kalau nanti digunakan, hasilnya justru menjadi keliru seperti ini ya. Keliru. Oke. Secara grafis kita juga bisa buktikan bahwa fungsi 1 min cos X dibagi X kuadrat plus 3X dari sebelah kiri 0 negatif mendekati 0 nilai fungsi tersebut. Dari sebelah kanan, 0 sebelah kanan, ya, nilainya juga mendekati 0. Sehingga limit dari fungsi 1 min cos X per X kuadrat plus 3X untuk X mendekati 0 nilainya adalah 0. Ya. Jadi ini limit X mendekati 0 dari fungsi ini nilainya sama dengan 0, bukan setengah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk bentuk tak tentu. Jadi salah satu bentuk tak tentu adalah E pangkat min X dibagi X pangkat min 1. Ini kalau kita masukkan nilainya, ya, nilai X mendekati tak hingga, nilainya adalah 0 per 0 nilainya. Jadi nanti tolong ketika teman-teman menyelesaikan soal, kalimat-kalimat seperti ini, kalimat singkat tolong ditulis ya. Tolong ditulis kalimat singkatnya. Untuk menjelaskan bahwa Anda paham. Ya, tuh. Jadi ketika dia sudah 0 per 0, saya lanjutkan, kita gunakan dalil L'Hopital. Diturunkan E pangkat min X dan X pangkat min 1. Turunannya seperti ini. Diturunkan lagi menjadi ini. Jadi ini menjadi complicated. Ya. Menjadi complicated. Ketika dia menjadi complicated, ya, kita harus berpikir ulang. Ya, kita harus berpikir ulang. Salah satu caranya di sini adalah pembilang kita ubah jadi penyebut, penyebut kita ubah jadi pembilang. Jadi E pangkat min X menjadi di bawah, jadi E pangkat X dan X pangkat min 1 diubah jadi di atas. Maka nilainya yang awalnya tadi 0 per 0, sekarang menjadi tak hingga per tak hingga. Kita masih sama bisa menggunakan dalil L'Hopital. Dengan menggunakan dalil L'Hopital, X-nya kita turunkan menjadi 1, dan E pangkat min X turunnya menjadi E pangkat X. Ketika kita masukkan, ini sudah menjadi nilainya 1 per tak hingga. Atau sama dengan 0. Ya. Ini nilainya. Secara grafis kita juga bisa buktikan bahwa ini grafik fungsi E pangkat X per E pangkat min X per X pangkat min 1 atau X per E pangkat X gitu ya. Pada saat X-nya besar sekali, nilainya mendekati 0. Nilai Z-nya, nilai fungsinya ini mendekati 0. Jadi secara grafis bisa dibuktikan bahwa nilai ini mendekati 0. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan teman-teman. Kalau ditanya soal limit X mendekati 0 plus 0 dari sebelah kanan, fungsinya adalah ln X dibagi kotangen X. Maka pada saat X mendekati 0 dari sebelah kanan, tolong ditulis juga nanti kalimat ini. Ln X mendekati min tak hingga. Dan kotangen X, kotangen 0 mendekati tak hingga. Jadi nilainya adalah min tak hingga ya, dibagi tak hingga. Ini bisa kita gunakan dalil L'Hopital. Ln X kita turunkan menjadi 1 per X, kotangen X turunannya min kosekan kuadrat X. Ini kalau kita masukkan, ya, this is still indeterminate, determinate, ya. Maka kita turunkan lagi 1 per X atau diubah dulu fungsinya, ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang seperti ini. Jadi 1 per X min kosekan per min kosekan kuadrat X diubah menjadi min
sinus kuadrat X per X, atau diubah bentuknya menjadi seperti ini, dua suku. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu limit sinus X per X itu sama dengan 1 untuk X mendekati 0. Jadi dari soal awal tadi seperti ini, maka kemudian fungsinya berubah menjadi limit X mendekati 0. Ya, ini dari dalil L'Hopital. Jadi min sin X kali sin X per X limit X mendekati 0. Kemudian dari suku kiri itu nilainya 0 limitnya, dan dari suku kanan nilainya 0. Nilai 1, maaf. Sehingga 0 kali 1 nilainya adalah 0. Secara grafis kita juga bisa lihat pada saat X mendekati 0 dari sebelah kanan, fungsinya ini mendekati 0. Y-nya ini mendekati 0. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau soalnya pangkat sekarang? Ya. Limit X mendekati 0 plus dari X plus 1 pangkat kotangen X. Kalau kita masukkan X plus 1, X-nya 0 menjadi 1. Kotangen X, kotangen 0, tak hingga. Jadi ini menjadi 1 pangkat tak hingga. Ini bentuk tak tentu. Ya, tolong saya lagi, ini ditulis hal seperti ini. Ya, kalimat-kalimat singkat ini pada saat Anda mengerjakan soal ditulis. Soal-soal IC. Ya. Nah, triknya adalah pada saat ada pangkat, maka teman-teman menggunakan pemisalan. X plus 1 pangkat kotangan X dimisalkan sama dengan Y. Kemudian buat logaritma natural sebelah kiri dan kanan. Jadi ln Y sama dengan kotangen X kali ln X plus 1. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari, kalau kita ingat ya, bahwa ln A pangkat X itu sama dengan X kali ln A. Tuh. Kemudian kalau sudah, ya, kotangen X itu adalah sepertangen. Jadi fungsinya menjadi ln X plus 1 per tangen X. Idenya awal tadi, bentuk tak tentu, ubahlah menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sehingga kalau kita masukkan nilai 0 di sini menjadi ln 1 per tangen 0. Ya. Atau nilainya 0 per 0. Kalau dia 0 per 0 bentuk ini, maka kita bisa gunakan dalil L'Hopital. Ya. Turunan dari ln X plus 1 adalah seper X plus 1. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi angka 0-nya ini menjadi 1 per 0 plus 1 dibagi dengan sekan kuadrat 0. Jadi nilainya adalah 1 per 1 atau 1. Tapi teman-teman harus ingat, ini bukan nilai limit yang ditanyakan. Ya. Ini adalah nilai Z. Nilai Z. Nilai ln Z. Ya. Nilai ln Z. Jadi Y itu adalah 1. Jadi Y-nya E pangkat 1 atau E. Ini adalah limit X mendekati 0 plus dari X plus 1 pangkat kotangen X. Tuh, ini baru benar. Tapi kalau teman-teman menulisnya bahwa limit X mendekati 0 plus dari X plus 1 pangkat kotangen X sama dengan 1, ini yang keliru. Ya, keliru. Itu ya. Nah, secara grafis kita juga bisa buktikan dari sebelah kiri mendekati E. E itu 2,72.
dari sebelah kanan juga mendekati 2,72. Nah, jadi sebelah kiri, sebelah kanan nilainya sama, limitnya, maka itulah nilai dari limit X mendekati 0 plus dari X plus 1 pangkat kotangen X itu adalah 2,72 atau E. Ide yang sama itu juga digunakan untuk menyelesaikan soal limit X mendekati pi per 2. Ya, pi per 2 dari sebelah kiri dari fungsinya tangen X pangkat cos X. Ya. Kalau kita masukkan nilai pi per 2, tangen pi per 2 itu adalah tak hingga, cos pi per 2 adalah 0. Sehingga nilainya tak hingga pangkat 0. Ini bentuk tak tentu. Ya. Kenapa? Karena kalau semua bilangan dipangkatkan 0 katanya 1. Tapi kalau dia bilangannya tak hingga dipangkatkan 0, ini menjadi bentuk tak tentu. Idenya sama, buatlah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Maka supaya bisa diperoleh itu, kita buat pemisalan. Sama seperti soal sebelumnya. Ya, Y sama dengan tangen X pangkat cos X. Maka kemudian buat logaritma natural kiri dan kanan. Diperoleh seperti ini. Nanti latihan. Cos X itu sekan. Sehingga menjadi len tangen X tetap cos X-nya menjadi sekan. Jadi kenapa kok dibuat ke sekan ini? Supaya bentuknya menjadi pembagian. Kalau ini kan bentuknya perkalian. Ini bentuknya perkalian. Kalau ini bentuknya pembagian. Ya. Sehingga ketika kita masukkan nilai pi per 2 akan diperoleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau sudah seperti itu, kita gunakan dalil L'Hopital. Lentangen itu adalah turunannya sepertangen kali turunan tangen. Jadi ini adalah turunan tangen. D tangen X itu sekan kuadrat X. Ya. Kemudian sekan turunannya adalah sekan X kali tangen X. Oke, kemudian disederhanakan ya. Sekan tangen dengan tangen. Jadi ini hilang. Tangen X dengan tangen X menjadi tangen kuadrat. Jadi limitnya menjadi limit X mendekati pi per 2 dari sebelah kiri. Sekan X ini dibagi dengan tangen kuadrat X. Ya. Sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari sebelah kiri, cos X per sinus kuadrat X. Disederhanakan menjadi seperti itu. Kemudian dimasukkan nilainya pi per 2, cos pi per 2 tadi 0, sin per 2 1. Jadi ini 0 per 1 kuadrat. Sama dengan 0. Ingat, ini bukan nilai limitnya, tapi ini nilai dari len Y. Ya. Karena len Y sama dengan 0, maka Y-nya adalah E pangkat 0 atau 1. Jadi nilai limitnya itu adalah 1, bukan 0 ya. Secara grafis kita bisa buktikan juga bahwa dari sebelah kiri pi per 2 itu nilainya 1,3,14 dibagi 2 itu 1,7. Ya. Jadi dari sebelah kiri nilai fungsi tangen X pangkat cos X itu mendekati 1 di sini. Ya. Mendekati 1. Jadi nilainya konsisten di sini. Nilainya konsisten. Sama ya. Jadi mau menggunakan grafis, mau menggunakan numerik, nilai dari limit tersebut harus sama. Oke, kemudian teman-teman dari beberapa contoh tadi, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa bentuk tak tentu, ya, ada 5 bentuk tak tentu, tolong nanti diperhatikan, dicatat, itu kita ubah bentuknya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Beberapa trik tadi sudah disampaikan, silahkan dipelajari. Sedangkan bentuk-bentuk yang seperti ini misalnya, ini bukan bentuk tak tentu. 0 per tak hingga
ini nilainya ya 0. Tak hingga bagi 0 nilainya ya tak hingga. Ya. Tak hingga ditambah tak hingga nilainya juga tak hingga, pasti. Tak hingga kali tak hingga nilainya tak hingga. 0 pangkat tak hingga nilainya 0. Tak hingga pangkat tak hingga nilainya tak hingga. Tuh. Sehingga ini bukan bentuk tak tentu. Jelas ya? Kemudian kita nanti teman-teman kalau sudah paham ya, maka ciri dari kepahaman itu bisa Anda praktekkan di soal yang seperti ini. Misalnya, limit X mendekati 0 plus dari sinus X pangkat kotangen X. Ya. Nanti juga teman-teman tolong membuat gambarnya. Jadi tolong diselesaikan dan juga membuat gambar fungsi tersebut. Lalu buatlah analisis yang singkat. Ya. Tolong juga tulisan-tulisan sebagai alasan setiap langkah itu Anda tulis. Ya. Dan nulisnya tidak usah panjang-panjang, hanya singkat-singkat saja. Kemudian juga silahkan dilatih. Ya. Ini ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9. Ya. Ini juga tolong nanti dikerjakan ya. 10. Ya. Kemudian 11. Kan? Setiap langkah tolong ditulis alasannya dan diselesaikan. Kalau Anda masih ragu-ragu, silahkan membuat grafiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Hasil itu insya Allah sepadan dengan usaha dan doa Anda. Jadi usaha dan doa yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.